Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Safitri Jawa, NIM 1712C1-002. Dan teman saya Diah Idayani Lautetu, NIM 1711C1-006. Di sini kami akan mempresentasikan tentang identifikasi senyawa antrakuinon pada daun mengkudu atau Morinda citrifolia L menggunakan kromatografi lapis tipis. Pendahuluan. Salah satu tanaman yang sudah lama diketahui masyarakat umum memiliki banyak khasiat adalah mengkudu. Mengkudu termasuk tumbuhan keluarga kopi-kopian atau Rubiaceae. Tanaman mengkudu awalnya berasal dari wilayah daratan Asia Tenggara dan kemudian menyebar sampai ke Cina, India, Filipina, Hawaii, Afrika, dan Australia. Mengkudu secara internasional dikenal sebagai noni. Sebutan mengkudu orang Hawaii, noni buat orang Hawaii adalah salah satu jenis tanaman obat yang penting. Beberapa penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa hampir semua bagian tanaman mengkudu mengandung zat kimia dan nutrisi yang dapat berguna bagi kesehatan. Zat kimia yang terkandung dalam mengkudu diantaranya morindi, antrakuinon, asam glutamat, asam ascorbat, tiamin, glikosida, dan scopoletin. Zat nutrisi yang terkandung dalam mengkudu diantaranya protein, mineral, vitamin yang berkhasiat sebagai antioksidan. Daun mengkudu yang biasanya hanya terbuang sia-sia ternyata mengandung suatu zat yang sangat dibutuhkan dan sangat penting bagi tubuh. Daun mengkudu mengandung senyawa antrakuinon yang berfungsi sebagai antibakteri dan anti kanker. Hal ini bisa dilihat pada gambar 1. Senyawa antrakuinon, alkaloid, dan glikosida terdapat hampir pada semua bagian tanaman mengkudu, terutama bagian daun dan buahnya. Antrakuinon merupakan golongan dari senyawa glikosida termasuk turunan kuinon. Antrakuinon merupakan senyawa kristal bertitik leleh tinggi dan larut dalam pelarut organik dan basah. Antrakuinon mudah terhidrolisis. Senyawa antrakuinon dan turunannya seringkali berwarna kuning sampai merah sindur atau orange. Untuk identifikasi senyawa antrakuinon digunakan reaksi Bontrager. Semua antrakuinon memberikan warna reaksi yang khas dengan reaksi Bontrager. Jika larutan ditambah dengan amonia, maka larutan tersebut akan berubah warna menjadi merah untuk antrakuinon dan kuning untuk antron dan diantron. Antron adalah bentuk antrakuinon yang kurang teroksigenasi dan antrakuinon. Sedangkan diantron terbentuk dari 2 unit antron. Struktur kimia antrakuinon bisa dilihat pada gambar 2. Ini adalah gambar 1 daun mengkudu. Dan ini adalah gambar 2 struktur kimia antrakuinon. Tujuan penelitian mengenai tanaman mengkudu dan antrakuinon, maka dirumuskan sebuah tujuan penelitian, yaitu bertujuan untuk mengetahui jenis senyawa antrakuinon dalam daun mengkudu menggunakan kromatografi lapis tipis. Metode penelitian. Sampel yang digunakan adalah daun mengkudu tua kering yang halus dengan berat 50 gram. Sampel diekstrak menggunakan pelarut 100 ml etanol 96% dalam Erlenmeyer tertutup yang diletakkan di saker selama 5 hari. Setiap hari dilakukan pengambilan filtrat secara manual dengan cara pemerasan. Penggantian pelarut dilakukan setiap kali pemerasan selesai. Pemekatan filtrat dilakukan memakai water bath. Sebelum dilakukan pemisahan, senyawa antrakuinon dalam larutan filtrat dicuci dengan memakai 10 ml Aquades. Pemisahan senyawa antrakuinon dalam larutan dilakukan memakai 3 ml toluen. Pemakaian toluen adalah untuk mengikat antrakuinon. Pemisahan filtrat dan residu dilakukan dengan cara penyaringan.
Keberadaan senyawa antrakuinon diketahui melalui pengujian memakai larutan 10% KOH dalam metanol. Pengujian ini dikenal dengan istilah uji fitokimia antrakuinon. Filtrat dimasukkan dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan larutan 10% KOH dalam metanol. Pengamatan dilakukan apabila terbentuk warna kuning coklat. Pengujian jenis antrakuinon dilakukan memakai kromatografi lapis tipis dengan fase gerak toluene etilasam asetat 75:24:1 V per V yang telah dijenuhkan sebanyak 20 mili. Lempeng silika gel GF 254 nanometer dipakai sebagai tempat penuturan sampel. Pengujian jenis senyawa antrakuinon menggunakan sampel sebanyak 0,2 gram daun mengkudu tua yang halus. Sedangkan metode yang digunakan untuk perhitungan HRF dan RF memakai rumus sebagai berikut. RF sama dengan jarak yang ditempuh zat terlarut bagi jarak yang ditempuh fase gerak. Rumus HRF sama dengan RF kali 100. Hasil dan pembahasan. Larutan KOH 10% dalam metanol dibuat dengan cara melarutkan KOH 10 gram dalam 100 ml metanol. Pengujian fitokimia dilakukan dengan cara mengamati perubahan warna filtrat yang sudah ditambahkan larutan KOH 10% dalam metanol. Warna filtrat berubah menjadi kuning coklat. Pengamatan dilakukan selama lebih kurang 5 menit. Warna filtrat kuning coklat mengindikasikan bahwa daun mengkudu positif mengandung senyawa antrakuinon. Hal ini bisa dilihat pada gambar 3. Di sini terdapat cincin dan sampel dengan berat 0,2 gram. Di sini lapisan benzen atau BJ sama dengan 0,876 sampai 0,881 gram per mili. Di sini lapisan air atau BJ sama dengan 1 gram per mili berwarna merah muda. Di sini sampel dengan berat 0,6 gram. Ini adalah gambar hasil positif antrakuinon. Selanjutnya, pada reaksi antrakuinon dalam campuran larutan benzen dan asam sulfat terbentuk cincin benzena. Cincin benzena adalah hasil reaksi antara sulfonasi benzena dengan antrakuinon. Reaksi sulfonasi adalah reaksi kimia yang terjadi pada benzena dan asam sulfat dengan adanya pemanasan. Produk yang dihasilkan dalam reaksi sulfonasi adalah asam benzena. Sulfonat dan air. Reaksi sulfonasi merupakan reaksi reversibel atau reaksi yang dapat balik. Reaksi sulfonasi dapat dilihat pada gambar 4. Ini adalah gambar reaksi sulfonasi. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji KLT didapatkan bahwa jenis senyawa antrakuinon yang terdapat dalam daun mengkudu adalah alonin dan trakuinon. Hal ini dapat diketahui dari nilai RF yakni 0,22 sampai 0,90 dan HRF 22 sampai 90. Hasil uji KLT bisa dilihat pada gambar 5. Ini adalah gambar hasil uji kromatografi lapis tipis. Kesimpulannya, pada penelitian ini adalah daun mengkudu positif mengandung senyawa antrakuinon yang berjenis alonin dan trakuinon. Hal ini dapat diketahui melalui nilai RF dan HRF pada pengujian yang dilakukan memakai kromatografi lapis tipis atau KLT. Daftar pustaka. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.